Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Masih dalam pembahasan berhubungan dengan sujud tilawah. Kita telah mengetahui hukum sujud tilawah. Lalu ada berapa jumlah sujud tilawah? Sekali ini mengenai syarat-syarat sahnya sujud tilawah. Hukumnya sujud tilawah ini hukumnya salat sunnah. Dalam syarat suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar kecil, juga dari najis yang tidak dimaafkan tentunya. Dari najis yang tidak dimaafkan. Menghadap kiblat, menutup aurat dan semisalnya. Jadi walhasil sujud tilawah ini diserupakan dengan sholat sunnah dalam banyak hukumnya. Syarat utama jelas seperti suci dari hadas baik besar dan kecil. Orang yang punya hadas kecil haram baginya sujud tilawah. Apalagi yang punya hadas besar. Yang kedua, najis yang tidak dimaafkan. Ketika ada najis yang tidak dimaafkan pada dirinya, badan atau tempat yang dia akan bersujud, maka enggak sah sujudnya. Menghadap kiblat pasti nggak boleh asal sujud seperti pemain bola, ngegulkan melayuni nang dia arah kono sujud. Ndak, sujud tilawah dan sujud syukur dan selainnya itu harus menghadap kiblat. Karena kiblat itu adalah Ka'batul Musalli. Jadi kiblat itu adalah tujuan atau arah bagi setiap orang yang sholat dimanapun ia. Sujud itu bagian daripada sholat. Karena bagian daripada sholat, maka harus menghadap ke kiblat. Sebagaimana syarat-syarat sebelumnya. Kemudian menutup aurat. Tertutup auratnya. Pas mudon jeding dikabari sujud syukur sampai mudo, tak boleh walaupun dia menghadap kiblat, haram. Apalagi sudah pakai celana pendek, nggak punya wudu, ngegulno sujud misalnya. Ini suudonnya ya, suudonnya, husnudonnya mungkin punya wudu, mungkin. Tapi arah kiblatnya juga wallahu a'lam. Ya, benar itu arah kiblatnya atau enggak kan gitu. Nah, yang jelas terkadang berubah-berubah, kadang sujudnya ngadep kono, tergantung masukannya, mana gawang lawannya. Lah ini enggak. Jadi syarat-syarat sholat secara umum suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat itu menjadi syarat sahnya sujud tilawah. Fa yahrumu alaman ala badanihi au thawbihi najasatun ghairu ma'fuin anha. Maka haram sujud tilawah bagi orang yang terdapat pada badannya atau bajunya najis yang tidak dimaafkan. Karena ada najis tetap najis
tapi ma'fu, dimaafkan. Maksudnya apa? Walaupun ada najis tersebut dipakai, dimaafkan. Ada najis tidak dimaafkan. Tidak boleh ada padanya saat sholat. Karena najis itu ada di bagian 3. Insya Allah yang aktif dan mencatat. Aktif mencatat. Di kajian Safinatun Najah itu sudah dijelaskan bahwa najis ada 3. Mungkin yang dengarkan najis ada 3 bayangannya mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Bukan. Itu macam lagi. Najis itu ada 3. Ada najis yang dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Ada najis dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Ada najis yang dimaafkan di keduanya. Lah, najis yang dimaafkan di baju itu berarti walaupun dipakai sholat dengan adanya najis itu nggak masalah. Najis, contoh darah najis. Mau darahnya ulama, mau darahnya siapapun najis. Darahnya Nabi Muhammad pun ada khilaf, ada perbedaan. Najis darah. Kena pakaian. Darah itu hanya najis. Kena pakaian. Najis. Tapi apakah harus dilepas, harus dicuci? Tidak. Dimaafkan. Kapan? Kalau sedikit. Tentunya bukan darah najis mughalladhah. Sedikit dimaafkan. Seperti punya besul atau luka, kemudian ada darahnya sedikit, maafu, sedikit. Nah, sedikitnya gimana? Itu pembahasan lain lagi. Ini contoh. Sedikit maafu. Tapi kalau banyak ya nggak maafu. Walaupun najis tapi dimaafkan. Lah seperti itu ketika ada di badannya atau pakaiannya najis yang dimaafkan, maka nggak haram baginya sujud. Tapi ketika ada najis yang tidak dimaafkan, haram baginya sujud walaupun terpenuhi syarat lainnya. Kenapa? Karena ada najis yang tidak dimaafkan padanya. Lah wa 'alal muhdithi, dan bagi orang yang berhadas haram. Jadi bagi orang yang berhadas haram sujud tilawah illa idza tayammama, kecuali jika ia bertayamum. Fi maudhi'in, pada tempat ya juzu boleh, fihi, di tempat itu atayamumu, tayamum. Orang berhadas tidak ada air. Dalam keadaan hadas nggak ada air, mau sujud tilawah haram kecuali tayamum. Dengan syarat, kapan? Ya kalau memang di tempat itu boleh baginya tayamum. Semisal apa? Tempat yang memang tidak ada air, maka boleh bagi dia sujud tidak haram kalau tayamum. Kalau langsung enggak ada air, anak mau langsung sujud tilawah nggak boleh. Tayamum dulu. Tapi dengan catatan, tempat yang dia laksanakan tayamum diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Karena memang tidak ada air. Nah, jadi diharamkan bagi orang yang berhadas ketika tidak mendapatkan air untuk sujud tilawah kecuali setelah tayamum, dengan syarat tempat yang dilakukannya tayamum itu adalah tempat yang diperbolehkan baginya bertayamum. Wa yahrumu ila ghairil qibla illa fi safar. Haram pula sujud tilawah menghadap ke selain kiblat. Kalau mungkin di kita menghadap ke utara, menghadap ke selatan, atau menghadap ke timur, ini haram. Haram. Illa fi safar, kecuali di saat bepergian. Di mobil baca Quran,
Masya Allah kan ya. Di mobil baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak nganggur gitu loh. Manggil sopir untuk ngirim, tapi bukan tulisan HP, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misal ini, ya nggak HP, nggak upload. Nah, baca Quran dia. Oh, tambah tuwek, tambah Masya Allah rek. Ya Allah, kirim atau nyewa wong ge maca Quran. Padahal bisa nyetir sendiri. Nah, baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pas sujud tilawah, sujud dia. Boleh. Loh, enggak menghadap kiblat, enggak apa-apa. Karena apa? Salat sunnah dalam bepergian itu boleh tidak menghadap kiblat. Kiblatnya adalah tempat tujuannya. Tempat tujuannya itu menjadi kiblatnya. Salat sunnah dalam bepergian. Begitu juga sujud tilawah. Oh, niat menghatamkan untuk orang tuanya atau menghatamkan untuk anaknya misalnya. Oh, pas hataman dia membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai wasjud waqtarib, sujud dia. Boleh. Paham ya? Karena apa? Tempat tujuannya adalah kiblatnya. Tapi syarat-syarat yang lain tetap wudu, nutup aurat, tidak ada najis yang tidak dimaafkan padanya atau pakaiannya. Itu harus, kecuali menghadap kiblat boleh. Tapi kalau dalam kota nggak boleh. Di rumahnya atau naik motor atau mobil dalam kota. Mau sujud, pokoknya arahnya mobilnya kemana tidak boleh. Karena apa? Berada dalam kota. Kalau bepergian boleh illa fis safar. Haitsu tajuzu nafilatu ila ghairi bil qiblat, sebagaimana diperbolehkan salat sunnah menghadap kepada selain kiblat. Nah, itu dalam syaratnya sujud. Jadi toharo tetap hadas kecil dan hadas besar, najis menghadap kiblat menutup aurat. Adapun pembahasan di luar itu tergantung. Nah, kalau najisnya tidak dimaafkan maka nggak boleh. Kalau najisnya dimaafkan boleh. Nah, orang yang berhadas harus tayamum, tapi dengan catatan tayamum di tempat yang diperbolehkan baginya memang untuk tayamum dan yang lain sebagainya. Nah, pembahasan masalah sujud ini masih panjang. Nanti ada pembahasan caranya bagaimana? Apakah perlu takbir? Apakah dengan salam? Apa nggak perlu takbir? Nggak perlu dengan salam? Apa takbirnya nanti takbir dulu untuk pembuka itu sujud, kemudian takbir lagi untuk sujudnya, dan yang lain sebagainya. Itu nanti ada pembahasan. Ya, ada pembahasan. Begitu juga doa-doa yang dibaca. Ya, doa-doa yang dibaca. Apakah boleh membaca doa yang biasa dibaca dalam sholat atau ada bacaan khusus? Ya, meninggalkan ini membaca yang ini dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.